Guys, kalian lebih pilih jualan white label atau produk sendiri? Yeah, I'm nervous on the surface, I look fine. My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Paper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke teman-teman, untuk konten kali ini aku terinspirasi dari salah satu orang yang sempat DM di Instagram. Udah agak lama sebenarnya, tapi baru inget pas tadi malam, pas lagi aku buka-buka Shopee gitu ya, pas lagi scroll-scroll, dan pertanyaannya kayak gini, Mas, aku mau buka bisnis clothing, mending beli produk udah jadi terus kita labeling brand dengan merek kita sendiri, atau kita develop buat produk sendiri aja. Nah ini menarik teman-teman, beli produk udah jadi terus kita labeling itu kata lain dari white label teman-teman. Buat yang belum tahu, simpelnya seperti ini teman-teman. White label tuh kalian beli produk bisa dari pabrik atau dari konveksi. Kalau misalnya kita ngomongin konteksnya bisnis clothing ya, kalian beli di sana tapi bukan custom design atau cuttingannya disesuaikan sama punya kalian. Enggak, tapi kalian beli dengan kuantiti tertentu barang yang sudah diproduksi dari pabrik atau konveksinya. Misal, kalian buka bisnis clothing pengen jualan kemeja misalnya. Mungkin untuk brand-brand yang sebelumnya belum pernah produksi kemeja, kemudian brand tersebut akhirnya memproduksi kemeja, mungkin dengan katalog yang lumayan banyak gitu ya, lebih dari 3 katalog misalnya. Nah ini biasanya pihak brand ini yang sebelumnya belum pernah produksi kemeja, mereka mungkin berpikiran untuk coba deh kita cari white label, produk-produk yang white label, terus kita branding ulang. Kemudian kita brandingin pakai merek kita sendiri, itu bisa banget teman-teman. Jadi cara kerjanya gini, pihak konveksi kemeja itu biasanya ada garapan, contoh misalnya anggaplah kayak brand A gitu ya. Biasanya brand-brand untuk yang skala besar kayak brand-brand yang ada di department store atau yang brand-brand besar teman-teman. Terus mungkin dari produksi kuantiti tersebut ada sisa kain dari orderan tersebut, atau bisa jadi produk itu ada reject sedikit dan menurut QC dari brand tersebut atau brand yang order sebelumnya itu nggak lolos. Jadi biasanya konveksi akan menjual lagi kemeja itu sebagai barang white label yang bisa dibeli bebas sama orang lain teman-teman. Cuma ya kalau misalnya mau akses yang seperti itu harus kenal sama ordal teman-teman. Ada juga memang yang konveksinya menyediakan barang udah jadi terus silahkan dibeli terus dilabelin sendiri. Itu memang ada, jatuhnya kayak maklun, tapi maklunnya itu dia sudah menyiapkan produknya. Jadi orangnya atau brand yang mau beli ke mereka, ya mereka tinggal pilih mau katalog yang seperti apa gitu yang sudah tersedia. Itu memang ada teman-teman, dan itu banyak banget dan sebenarnya sudah lumrah ya, sudah lumrah banget. Nggak cuma di clothingan, kalau misalnya kita ngomongin white label itu, kalau misalnya kalian main ke mart-mart ya, ke mart-mart, ke toko-toko seperti itu di dekat rumah kalian, coba kalian cek, tiba-tiba nih mart ya punya produk tisu misalnya, produk tisu, kemudian sabun cuci piring misalnya, kemudian apa ya, mungkin peralatan-peralatan yang banyak orang cari pada umumnya gitu. Mereka punya merek marknya sendiri. Ya bang nggak? Coba komen di bawah. Jadi mereka itu beli barang white label, hitungannya kayak white label, terus tinggal di branding aja pakai nama-nama mark mereka teman-teman. Nah pertanyaan selanjutnya mungkin yang ada di pikiran kalian adalah, jadi white label ini boleh atau enggak sih mas? Ya menurutku ya, ini cara jualan yang sah-sah aja dan legal-legal aja teman-teman. Terus mas, kalau di clothingan apakah itu bisa jadi plagiat? Nah kalau masalah plagiat atau enggak, ini banyak aspek pertimbangannya teman-teman. Kita ambil contoh kemeja aja ya, kemeja yang tadi ya. Kemeja ini kan nilai jualnya adalah di kainnya, di motif kainnya ya. Kalau misal kemeja ini kemeja motif, dia kan beli kain dari pabrik lain gitu, pabrik kain yang lain. Otomatis motif yang dibeli nggak mungkin cuma hanya ada satu yang punya, karena itu bisa dibilang mass product teman-teman. Beda mungkin dengan kalian misal nih order motif kain dengan desain kalian sendiri ke pabrik kain gitu ya. Ketika kalian order ke pabrik kain dengan motif kalian sendiri, terus ternyata motif itu bisa dipakai brand lain at the end, berarti ada yang nggak beres dari oknum ya, oknum dari pabrik kain tersebut teman-teman. Berarti ada pemain atau ada oknum yang nakal
bahwa dia menjual atau memproduksi lebih banyak quantity dari yang kalian order, teman-teman. Tapi selama motifmu itu motif bawaan dari pabrik, ya kemungkinan dipakai sama brand lain juga bisa sangat possible gitu loh terjadinya. Nah, biasanya orang-orang yang sudah expert main di white label akan ambil yang di ranah ini, teman-teman. Oke, sampai sini paham ya untuk mekanisme dari, ya mekanisme simpelnya apa sih white label itu? Nah, sekarang kalau disuruh pilih, mending kita jualan dari produk white label atau develop sendiri. Menurutku dua-duanya bagus, dua-duanya bisa dipakai, asal kalian tahu ilmunya. Karena masing-masing punya plus minusnya, teman-teman. Kalau misalnya kita ngomongin white label, plusnya ya lebih simple, nggak perlu R&D materialnya, kemudian produksi udah jadi, tinggal fokus promosi dan sellingnya aja. Cuma minusnya ya kita nggak bisa custom gitu, kita nggak bisa request desainnya seperti apa, motifnya seperti apa, kemudian size chartnya seperti apa, itu kita nggak bisa custom. Kemudian untuk produksi sendiri ya plusnya tinggal dibalik aja sebenarnya. Jadi plusnya ya kita bisa custom size, custom design, custom apapun itu sesuai sama apa yang kita pengen itu bisa gitu kan. Cuma kan kita harus ada quality order untuk masing-masing katalog yang pengen kita produksi. Kemudian minusnya ya kita harus R&D materialnya sendiri, kemudian effortnya juga lebih banyak gitu kan, dari time dan money-nya juga menurutku untuk bikin produk sendiri itu tidak simple, teman-teman. So, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Untuk brand yang baru, mending mana, Mas? Jawabanku adalah balik lagi ke kondisi kalian sekarang seperti apa, teman-teman. Starting line kalian memulai ini di mana gitu kan, bisa dilihat dari knowledge kalian, link yang kalian punya, money atau uang yang kalian punya. Kalau misalnya kita ngomongin knowledge kalian tentang dua hal ini paling bagus di mana gitu ya. Kemudian link dari dua ini, kalian punya link atau akses paling bagus kemana. Kemudian money atau duitnya ini kalian startnya ini seberapa banyak. Untuk case white label ini, kalau kalian bisa kenal ordalnya, kemungkinan kalian bisa ambil produk dengan quantity yang kecil, teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian nyoba langsung tembak ke tempat itu tanpa ada ordal atau kenalan di situ, biasanya mereka memang bisa jual, tapi kuantitinya biasanya harus ambil banyak dulu, teman-teman. Kenapa aku bisa tahu? Karena dulu aku sebelum brandku seperti sekarang, itu aku juga sempat main juga di jualan white label. Jadi ya sedikit banyak aku tahu gimana cara nembusinnya, gimana caranya membranding ulang untuk barang-barang yang sudah jadi untuk pakai label gue sendiri. Jadi ya kurang lebih ada sedikit pengalaman yang mungkin ya kalau misalnya konten ini rame, mungkin akan aku kasih tahu gimana caranya kita main di produk yang white label, teman-teman. Silakan komen di bawah kalau misalnya kalian pengen aku bikin konten tentang white label selanjutnya. Oke, balik lagi. Jadi white label ini sebenarnya juga bisa dipakai ketika bisnis kita sedang jalan, teman-teman. Karena lebih effortless tentunya. Hitung-hitung bisa nambahin banyak katalog lagi ke depannya. Dan dari situ nextnya kalau misalnya ada duit dan menurut kalian prospek, bisa kalian coba custom produk itu dengan desain kalian sendiri, teman-teman. So, mungkin 3 faktor tadi, ada knowledge, link, dan money yang bisa jadi pertimbangan untuk membantu menentukan pilihan kalian, teman-teman. Dan apakah di sini ada yang sudah punya pengalaman tentang jualan white label? Bisa komen di bawah, kita coba sharing-sharing. Kita bisa berbagi pengalaman kepada teman-teman yang nonton video ini juga. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang mungkin kurang jelas, bisa komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang mau kalian tanyakan untuk aku bahas di next videonya, kalian bisa komen di bawah atau kalian bisa juga DM di Instagramku di @ganjar_mulia. Kalau bisa aku jawab, pasti akan aku jawab dan aku bikinin kontennya. So, mungkin sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye-bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye-bye.